Hey, good morning leaders. Hari ini kita akan bicarakan tentang mindset lagi ya. Udah Senin lagi hari ini, back to Monday. Nah, kita lihat bahwa mindset itu tentu tidak semua orang bisa sekedar memilih. Ada beberapa yang tanya sama saya, Coach, mindset ini kok cuma 2 ya? Bisa nggak 3, 4, 5, 6? Well, sebetulnya mindset itu banyak ya, tentu karena keterbatasan waktu dan supaya tidak semakin rumit kalau dalam vlog yang sekitar 8-10 menit ini saya bagi cuma 2 saja ya. Kali ini saya akan membagikan 2 mindset lagi yang berhubungan dengan market share dan market size. Di judulnya Anda mungkin bisa heran ya kalau Anda hitung dengan teliti, sebetulnya kan pilihannya mana? 1% dari 1 triliun market size, jadi omset 10 miliar atau omset 50% dari 20 miliar market size. Jadi sebetulnya sama lagi, yaitu setengah dari 20 miliar 10 miliar. Ya kalau kita lihat jumlahnya sama ya, yang 1% dari 1 triliun itu 10 miliar, yang 1,5 atau 50% dari 20 miliar, which is again kita sampai di angka yang sama 10 miliar. Mungkin angkanya sama, yes angkanya sama, tapi beda banget loh nasibnya. Ya mari kita bahas, mindset Anda di mana? Mindset Anda yang 1% dari 1 triliun atau yang 50% dari 20 miliar. Jadi ada 2 istilah yang kita perlu sampaikan dulu, saya perlu luruskan dulu, yaitu namanya market size dan market share. Market size ini adalah jumlah, bayangkan sebagai sebuah pie ya. Pie itu semacam kayak pizza begitu ya. Pizza di mana Anda mengambil seluruh market size itu sebagai data base Anda, ini potensial konsumen yang Anda bisa serve atau Anda bisa layani atau Anda bisa jual ya, di mana mereka semua bisa beli ya. Market share itu adalah bagian dari pie tadi, pizza tadi, yang Anda bisa fokus dan Anda bisa benar-benar monetize, menguangkan itu menjadi omset dan profit untuk ke perusahaan Anda. Nah, kalau Anda melihat bahwa 1% dari 1 triliun itu berarti market size Anda itu 1 triliun, market share Anda 1%. Jadi minoritas dari market size yang jumbo. Sedangkan kalau Anda memilih 50% dari 20 miliar, itu artinya adalah market size Anda itu relatif kecil, hanya 20 miliar kalau diuangkan, tapi market share Anda jumbo, 50% dari 20 miliar. Nah, kita bahas dulu yang market share gede ya, yang 50% dari 20 miliar. Apa plusnya? Plusnya bagusnya gini ya, jadi Anda sudah menemukan market niche. Market niche itu berarti ceruk pasar yang spesifik Anda layani secara konsisten ya, sampai mendapatkan 50% dari 20 miliar. Artinya setengah dari market size Anda itu Anda kuasai, which is bagus banget. Secara penjualan ini baik banget. Kenapa? Nggak cuma omsetnya. Sebetulnya kalau dibilang penjualannya kan sama ya, sama-sama 10M kok. Dari 1% dibanding 1 triliun atau 50% dibanding dengan 20 miliar. Sama angkanya, tapi proses penjualannya jauh lebih mudah. Kenapa? Logisnya begini ya. Jadi kalau Anda market share Anda itu dominan, maka konsumen Anda itu loyal. Anda tidak usah kejar-kejaran dengan mereka. Itu yang pertama. Jadi penjualannya lebih mudah, penjualannya lebih effortless, lebih ringan beban daripada Anda. Tidak ngoyo, tidak ngotot, nggak capek bener. Ya, yang kedua, enaknya apa? Jika market share Anda gede, prosentasenya ya, tentu Anda akan mendapatkan namanya perlindungan, ya namanya barrier to entry. Jadi kompetitor ketika masuk ke market share Anda, market size Anda itu susah sekali karena Anda sudah mendominasi. Ya, sama dengan kalau Anda pindah ke kota lain dan kota itu sudah mempunyai sebuah budaya tertentu, Anda membawa budaya yang minoritas, tentu Anda akan harus berjuang mati-matian untuk mengubah budaya kota itu menjadi budaya Anda. Ini logikanya saya agak sedikit keluar dari bisnis ya, supaya Anda punya pandangan yang lain. Jadi susah sekali kalau Anda sudah menguasai market share yang gede dalam sebuah market size. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini keren ini. Kalau marketnya berkembang, ingat ya, Anda 50% dari market size itu. Jika market size-nya tambah gemuk, maka Anda otomatis ikut gemuk, hampir pasti. Kecuali Anda membuat kesalahan dan mengecewakan konsumen, ya. Jadi ketika marketnya tambah gemuk, tambah gede, Anda ikut besar juga, otomatis. Dan plus, ya ini bukan masuk plusnya yang saya masukkan, tapi cuma 3 aja kelebihannya. Tapi satu lagi plus, yaitu ketika market size-nya semakin gede, Anda mudah sekali untuk didapatkan referral, direferensikan oleh teman Anda, oleh orang-orang yang di dalam market yang itu. Ya, masuk ke dalam kategori ini. Saya jelaskan kenapa kok market size-nya gede, Anda ikut gede, karena Anda dapat menjadi referral, dapat direferralkan. Apa minusnya?
Otomatis kalau Anda punya market size-nya terlalu mini, terlalu imut, maka walaupun 50% juga percuma ya. Pastikan angkanya itu masuk akal. Oh, market size saya 80% coach. Wah, keren ya, hampir mendominasi. Tapi yang beli cuma orang tua saya sama tetangga saya 3 orang. Ya, sama juga bohong gitu ya. Jadi market share itu tidak bisa menjustify apakah Anda mampu atau tidak. Yang membuat Anda makmur adalah angka rupiahnya ya. Jadi pastikan kalau jeleknya adalah kalau market size-nya kekecilan ya percuma. Kalau niche Anda terlalu unik sekali, terlalu kecil sekali ya, terlalu ceruk pasar terlalu spesifik ya susah juga. Oke, yang pertama adalah pastikan angkanya dan kelemahannya market size yang bisa didominasi dengan mayoritas di atas 50% biasanya nggak banyak dan terlalu sedikit volumenya. Yang kedua, problemnya adalah market size ini kalau tidak terlalu besar biasanya cenderung mudah turun atau drop. Artinya apa? Dulu orang yang suka barang Anda kemudian beralih menjadi orang yang suka barang lain yang di luar genre atau kemampuan Anda melayani. Ya, jadi ya contoh katakanlah mobil yang dulunya Anda suka mobil keluarga, kemudian sekarang Anda beli mobil sport. Ya, karena market size-nya ada beberapa yang naik kelas dan mereka bisa beli mobil mewah. Nah, tentu karena Anda sebagai produsen mobil keluarga atau station wagon atau mobil family car, ini nggak bisa bermain ke arah sana. Ya, Anda bisa kehilangan. Jadi market size-nya kemudian rontok, ya, merotoli kalau orang Surabaya bilang. Oke, dan yang ketiga apa nggak enaknya adalah kalau market size Anda tidak berkembang kemana-mana alias marketnya tambah lama tambah tua, ya ini menjadi problem. Ya misalkan generasi ayah saya menyukai beberapa ornamen atau produk-produk yang saya nggak suka. Nah ini kan menjadi repot karena terlalu sedikit ya yang suka, terlalu spesifik yang suka sehingga nggak bisa diturunkan lagi. Oke, 3 itu yang kekurangannya. Jadi pastikan uangnya tidak terlalu sedikit. Kemudian yang kedua ada kemungkinan risiko orangnya akan berpindah kelas, berpindah market size. Dan yang ketiga adalah marketnya nggak kemana-mana ya karena terlalu spesifik, biasanya nggak berkembang kemana-mana. Malah lebih turun, ya malah lebih sedikit. Oke, hati-hati itu. Oke, sekarang kita berpindah ke mindset yang kedua, yaitu mindset tentang market size. Coach, aku mainnya di market kolam gede aja. Saya mainnya nggak di kolam kecil, saya mainnya nyemplung ke laut langsung. Ke laut ya, langsung ke laut saja. Gedenya segambreng-gambreng. Cukup 1% saja dari market yang sekian triliun coach. Wah, ini kan orang-orang pengusaha suka ngomong gitu ya. Apa bagusnya? Bagusnya adalah semangatnya bagus ya. Semangatnya itu artinya apa? Anda mudah sekali untuk melihat perspektif dari kacamata yang berbeda-beda. Misalkan Anda gagal hari ini, oh berarti market size Anda sentuh dari sisi yang lain karena terlalu besar. Laut itu kan banyak pintu masuknya begitu ya. Begitu banyak entry level yang entry point yang Anda bisa masuk sehingga Anda memiliki kemampuan untuk nyoba A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi Anda main di pasar yang gede, jumbo sekali. Ya, misalkan market apa yang gede sekarang? Misalkan market skincare, ini marketnya gede banget ya. Kemudian market garment, baju, busana muslim, jilbab, itu gedenya luar biasa ya. Jadi Anda bisa bermain dengan segala macam pola, tidak terlalu takut untuk nabrak karena dindingnya sedikit sekali. Itu keenakan pertama ya, fleksibelnya luar biasa. Apa enaknya yang kedua? Ya kalau Anda berhasil tentu naik sedikit saja, omset akan boom. Ya akan naik besar ya karena Anda akan mendapatkan viralnya jadi gede ya. Jadi kalau di tempat yang pertama tadi di market size yang kecil, di mana market share ada besar, untuk menjadi viral nggak mungkin, ya sedikit sekali. Tapi kalau untuk menjadi viral di tempat yang kedua itu kemungkinannya besar sekali. Jadi begitu trending langsung naik. Kalau bisa trending, ya itu 2 kelebihannya kalau Anda main di laut, main di kolam yang gede, jumbo. Kelemahannya apa? Nah perhatikan, kelemahannya ini sesuatu yang kontradiktif ya. Artinya sesuai dengan apa yang saya katakan di awal. Ini kebalikan dari market share yang kecil, market share yang besar di kolam yang kecil. Yang pertama adalah apa? Anda jualnya sulit. Kemungkinan perang harga besar sekali. Dan Anda untuk mendapatkan referral itu sedikit sekali. Kemungkinan besarnya nggak dapat. Karena Anda terlalu banyak pemainnya. Jadi market itu jenuh sekali. Market terlalu padat sekali. Oke, jadi yang pertama adalah jualnya sulit. Anda untuk mendapatkan omset yang sama itu perlu effort yang 3, 4, 5, 10 kali lipat supaya bisa mempertahankan. Yang kedua, customer-nya mudah nggak loyal. Of course, karena marketnya tidak ada batasnya, mereka mudah sekali untuk jajan tanda kutip, quote unquote, untuk berpindah ke vendor yang lain. Jadi Anda perlu mati-matian membuat customer itu loyal kepada Anda. Dan of course, semakin sulit kalau barang Anda komoditas, ya. Oke, yang ketiga apa kelemahannya? Kalau Anda main di market yang gede seperti itu, maka Anda harus memiliki modal, nggak cuma uang, tapi Anda harus punya network yang luar biasa. Network ini membangun
jaringan ini juga butuh kembali lagi butuh modal, butuh uang, butuh kemampuan untuk membuat database, butuh banyak sekali ilmu yang Anda perlu tuangkan ke sana karena marketnya gede banget. Kalau Anda tidak mempunyai network yang jelas, maka Anda tenggelam di dalam laut. Ingat, ini adalah konsepnya laut ya, jadi luas sekali. Kalau Anda tidak memiliki network untuk membatasi gerak Anda di lingkungan laut kecil di antara laut besar, database yang jelas, market yang clear, maka Anda akan mudah tenggelam dan hilang di antara segitu banyak produk dan jasa di luar sana. Oke, so itu kelemahan dan kelebihannya. Now is for you to choose which mindset yang Anda mau untuk bisnis Anda, karena setiap mindset ada plus dan ada minusnya. Bisa tulis di komen apa yang Anda pilih, or share ke teman Anda kalau Anda merasa this is good for you. Oke, sampai besok teman-teman. Semoga bermanfaat. See you tomorrow. Bye-bye.